Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu guru hebat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita semuanya kenikmatan dalam keimanan, kenikmatan dalam keislaman, dan wabil khusus kenikmatan dalam berjuang sebagai mujahid Allah Subhanahu wa taala yang berupaya menjadikan anak-anak didik kita menjadi generasi terbaik, generasi robbani yang insyaallah mudah-mudahan akan menggantikan posisi kita ke depan menjadi orang-orang yang insyaallah lebih hebat dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada guru hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita yang hadir di majelis ilmu ini sebagai pengikut beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bunda, langsung saja mengawali pertemuan kita. Kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Bunda semuanya, izinkan kami, mungkin belum ada yang kenal ya, perkenalan diri dulu sekilas ya. Kalau nama mungkin sudah tahu ya, tapi lihat orangnya mungkin sekedar melihat. Untuk interaksi lebihnya mungkin hanya terbatas. Nama kami Wahidi, alhamdulillah berhasil menyelesaikan studi S1 ya. Esos beda dengan undang-undang Esos ya, tapi skala di ujung ya. Undang-undang ada Esos, MSI, kami Esos ujungnya I. Sama-sama ujungnya I ya. Alhamdulillah pernah menjadi kepala sekolah di sini 3 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan 2023 awal, dan sekarang mendapatkan amanah sebagai guru P3K, guru bimbingan konseling kelas 7 di unit kerja kami SMP Negeri 6 Kaliwatung. Sudah lebih masuk 2 tahun. Mungkin ini perkenalan. Di sini amanah kami sebagai direktur pendidikan, yang ini mungkin kami mengakui belum optimal secara penuh, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi bersama terkait dengan pendidikan, dan ini insya Allah terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Sekarang kami menempuh pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024 ini, dan alhamdulillah sudah berjalan lebih kurang masuk 3 bulan ketiga. Nah, di sini Bapak Bunda semuanya, kami mendapatkan tugas ya, melakukan pengibasan, diseminasi tentang budaya positif terkait dengan materi-materi yang sudah kami pelajari. Apa saja itu nanti akan kita bahas atau kita diskusi terkait dengan budaya positif, yang ini mungkin terkait dengan kita sebagai tenaga pendidik, dan objek kita adalah murid ya, seperti itu. Ini materinya. Oke. Jelas ya kelihatannya? Izin berdiri ya. Jadi Bapak Bunda semuanya, materi ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena bagi saya, bagi kita semuanya, sebagai seorang pendidik, yang diperlukan itu meningkatkan kapasitas, skill, kemampuan ya. Kalau kita mengajar tidak ada pembaharuan, tidak ada peningkatan kapasitas, monoton. Kita hanya menunaikan kewajiban saja. Sayang kan, ilmu yang kita peroleh, kuliah dengan berapa tahun itu, kemudian dengan media internet
materi yang saya pelajari ya, karena itu ada 4 modul ya, modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ya. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, menciptakan budaya positif di sekolah. Ini maksudnya sini bukan peran saya ya, peran kita semuanya. Jadi saya ya, mengajak kita semuanya untuk menerapkan budaya positif ya, yang ada di sekolah. Apa saja kira-kira budaya positif itu ya? Bapak Ibu guru, kita sebagai guru ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif. Artinya kalau berbicara mengenai budaya positif yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu sebagai guru apa kira-kira? Apa saja? Pak Yaya mungkin, silakan Pak Yaya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang lain, disiplin mendayu. Yang lain, kenapa? Berperilaku baik, bukan hanya sebagai guru, mencerminkan kepada anak-anak. Yang lain, Pak Ismail. Nah, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi seorang guru yang baik maka ia harus memiliki kemampuan ya, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Banyak budaya-budaya positif itu yang ini Bapak Ibu semua secara tidak langsung menjadi ciri khas dari sekolah itu sendiri. Nah, kira-kira kalau sudah menjadi ciri khas sekolah kita, apa yang menjadi ciri khas sekolah ini? Apa kira-kira? Budaya ini nggak? Biasanya budaya ini punya ide-ide apa budaya? Iya, budaya positif yang kira-kira menurut budaya ini yang mungkin tidak ada di sekolah lain. Keagamaan, sholat. Yang lain, hafalan, atau kita menyambut anak-anak di depan gerbang. Jadi Bapak Ibu banyak budaya positif itu yang mungkin bagi kita hanya sekedar apa itu ciri khas. Tapi bagi orang tua itu suatu kebutuhan atau nilai plus yang mau menempatkan anaknya sekolah di mana. Ya. Kemudian budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini kita penting. Disiplin positif ya. Memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan juga penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru ya, sebagai pembuat keyakinan sekolah atau kesepakatan di kelas ya. Dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini materi yang akan kita bahas ya. Nah, kira-kira disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin dengan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sudah belum kita terapkan budaya positif tadi. Kemudian anak-anak ini dituntut dengan budaya-budaya positif lebih ke arah disiplin dirinya untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya ia bertindak ya, pasti memiliki, kalau menurut kita mungkin konsekuensi ya. Tapi tadi sudah dijelaskan di awal ya. Nah ini ya, disiplin positif ia memahami perilaku dirinya terkait dengan tindak tanduk hukuman ya, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pembuat keyakinan di kelas, kesepakatan kelas. Sudah pernah kita mencoba membuat kesepakatan kelas? Bapak Bunda yang wali kelas dan pendamping, awal masuk kelas sudah berbuat kesepakatan kelas. Contoh, ada yang bisa? Silakan berdiri. Tidak apa-apa, itu saya lihat mungkin yang baru mungkin belum pernah nih kesepakatan kelas.
Kalau kesepakatan di sekolah, kita sebagai guru datang sesuai jam, pulang tepat waktu. Ada tak kita pulang duluan tanpa unsur-unsur yang sakit? Kesepakatan sekolah. Kesepakatan kelas, anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Apa? Pak ya misal, saya Pak tidak boleh membuang sampah di kelas. Dibuat, ditulis, tidak membuang sampah di kelas. Pak Ismail misalnya, tidak mengganggu teman, tidak mengganggu teman. Bunda Eka misalnya, boleh membawa minuman, tapi tidak boleh makan di kelas. Kesepakatan kira-kira inilah cara penerapan disiplin Bapak Bunda semuanya untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai. Artinya nilai-nilai kesepakatan itu bukan dari kita yang menawarkan, tapi berdasarkan kesepakatan bersama. Sampai di sini paham ya? Misal, untuk pakaian olahraga yang laki-laki ganti pakaian di WC, yang perempuan di dalam kelas. Sepakatan kelas. Tidak boleh datang terlambat. Datang terlambat, dia mungkin kalau kita ada reward dan punishment ya, hukuman dan juga penghargaan. Nanti juga kita bahas di sini. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dia berbuat di dalam kelas, dia tahu akan ada konsekuensi yang dia dapatkan. Ada di kelas Bapak Bunda yang memberikan penghargaan, dikasih bintang, ada ya, dikasih subhanallah pujian dan lain sebagainya sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi. Nanti kita bahas, ternyata itu menimbulkan polemik juga, pembahasan lagi tentang apresiasi, penghargaan, reward, punishment. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari diri berdasarkan motivasi internal dan dia tidak dipaksa, bukan juga karena dia dipuji atau karena takut akan hukuman. Kalau kita sekarang takut anak itu berdasarkan ini ya. Apa motivasi datang terlambat? Biar tidak kena hukuman ya. Apa yang motivasi kita mendapatkan pujian? Mungkin mengerjakan tugas tepat waktu, nilainya bagus, maka tadi mendapatkan apresiasi. Selanjutnya, nah, motivasi diri kita sebagai seorang manusia, Bapak Ibu semuanya, penting nggak itu? Kira-kira motivasi diri kita untuk menjadi motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan karena atau juga hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Asalnya? Nah ini Bapak Bunda semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita tidak nyaman itu, ya mungkin gelisah ya. Namanya tidak nyaman itu apa ya istilahnya? Ketika bertindak, ya hati-hati buat dia, karena mungkin ada hukuman di sini. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, apakah motivasi kita sebagai manusia seperti ini? Mungkin tidak. Walaupun mungkin terkadang terlintas, kita pengen dihargai, dapatkan apresiasi, penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Ini ada dua motivasinya. Yang pertama motivasi eksternal, ya. Ini motivasi kita secara eksternal dari luar diri kita. Kemudian ada lagi motivasi internal dalam diri. Ya. Apa? Untuk menjadi
orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aplikasinya kemana? Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal di dalam diri murid. Kira-kira pemberian penghargaan itu dikasih bintang, dikasih pujian dan lain sebagainya. Mungkin kita berpendapat itu sebagai bentuk penghargaan. Tapi di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu semuanya mempunyai dampak, ya, mempunyai dampak. Ada motivasi tersendiri bagi anak yang mendapatkan apresiasi tadi. Bagi dia yang tidak mendapatkan, bermasalah ya? Muncul permasalahan Pak. Nah ini Bapak Ibu semuanya materi yang akan kami sampaikan ini implikasinya ke sana. Ya. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang ini tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu semuanya. Ini sangat penting sekali. Posisi kontrol ya, seorang guru. Mari kita merefleksi diri kita semuanya, memahami diri kita apakah kita yang mengajar hari ini sampai detik ini sebagai pemberi hukuman. Misal guru olahraga ya, ganti baju, cadara dulu, lari, terusik sakti, atau belajar matematika, tidak bisa berdiri, hafalkan kali-kalian 9 misalnya. Anak kelas 2 disuruh hafalkan kali-kalian 9 misalnya. 1 kali 9, 9 panjang sampai selesai. Dapat. Apakah Bapak Ibu semuanya selama kita menjadi guru sampai dengan hari ini, posisi kita sekarang sebagai seorang pemberi? Ada yang merasa saya sebagai seorang pemberi hukuman? Ada tak? Iya, kami pernah memberikan hukuman karena kita tidak belajar. Maka hari ini kita buka dan merefleksikan diri kita bahwa kita seorang guru bukan sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, membuat anak merasa bersalah. Pernah tak? Kira-kira anak itu akhirnya dia mengaku, menangis akibat yang dia lakukan berdampak mungkin negatif kepada temannya lain, berkelahi sehingga menyebabkan terjadinya cedera dan lain sebagainya. Pernah? Yang namanya dunia pendidikan pasti pernah ya? Membuat dia merasa bersalah. Seperti apa kira-kira? Ada tak yang pernah? Mungkin dia tidak mau berbicara di depan orang ramai. Mungkin anak SMP ngomong dengan mereka, Bunda, kami ini, sehingga dia mengakui kesalahannya dan dia merasa bersalah. Contoh misalnya tadi kasus anak yang keasikan bermain HP di malam hari, sehingga biasanya dia lupa kalau dia memiliki tugas. Karena tidurnya terlalu malam, dia ketiduran, ketika bangun dia kesiangan. Datang ke sekolah, mungkin ada guru BK yang manggil, kamu kenapa datang terlambat? Mohon maaf Bapak, saya datangnya terlambat karena saya semalam bermain HP. Ada nggak yang jujur itu? Kita pancing dulu kan? Kenapa tidurnya terlambat? Dia pasti main HP. Mungkin dia membenarkan itu. Kenapa? Bermain HP kita mencoba dengan kalimat-kalimat pemantik biar dia ngomong, ngaku main HP. Asik Pak, main apa? Main game. Kira-kira boleh nggak? Boleh, tapi saya kelewat batas sehingga saya ketiduran. Setelah ketiduran kesiangan, jadi berdampak sehingga dia merasa apa yang dia lakukan tidak baik. Maka itu dikenal dengan teori kontrol, namanya segitiga restitusi. Kemudian sebagai teman, mungkin kita pernah memperlakukan murid-murid kita itu sebagai
hati-hati. Hati-hati. Ada nilai-nilai di situ sebagai batasan dan juga landasan di mana kode etik guru sebagai teman. Mungkin selama ini guru sebagai orang tua ya, sebagai teman, sebagai kawan. Kemudian guru sebagai pemantau. Apa itu sebagai pemantau? Memberikan kontrol kepada anak-anak didik kita, memantau apa yang dia lakukan dalam sekolah. Nah, yang ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, guru sebagai manajer. Untuk manajer ini Bapak Ibu, apa yang terlintas di Bapak Ibu semuanya? Manajer. Apa manajer? Sebagai apa? Pengatur pendidikan. Kalau direktur, apa mereka? Manajer. Menyusun ya? Menyusun, pengatur, menyusun, yang lain. Manajer di sini Bapak Ibu semuanya apa ya? Kalau tingkatan dalam sebuah organisasi itu ada manajer, orang yang memanajeri, mengontrol seluruhnya. Tetapi dia bukan pemberi hukuman. Artinya dia mengelola. Ya. Misal di sekolah, siapa manajer di sekolah? Direktur? Bukan. Kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer di sekolah. Ya. Tapi dibantu dengan yang lain. Apa tugas kepala sekolah? Menetralisir permasalahan. Sehingga ketika ada masalah yang masuk, kita tidak menjustifikasi misal ada anak yang bermasalah, tidak dijustifikasi, tapi kita cari di manajernya, dikelola, dicari permasalahannya, disatukan, dan anak tersebut dikembalikan ke kelompoknya. Ibarat itu biar dia tidak merasa dikucilkan. Dia melakukan kesalahan itu mungkin fatal. Tetapi tugas kita sebagai manajer, bagaimana kita mengedukasi, memberikan pelayanan, pemahaman baik kepada murid atau kepada guru, sehingga ketika permasalahan ini selesai, dia bisa kembali kepada lingkungan sekitarnya tanpa ada embel-embel mungkin dibully, dikucilkan dan lain sebagainya. Maka guru sebagai manajer di kelas harapannya bisa menetralisir permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ini baru slide keberapa ini? Ya. Ini manajer berbuat sesuatu bersama murid, berdiskusi. Pernah tidak kita diskusi? Atau kita sebagai pemegang kendali? Bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Contoh tadi kasus yang kami sampaikan hari terlambat. Jadi sekarang bagaimana permasalahan yang kamu hadapi? Baik Pak, saya merasa bersalah. Solusinya apa? Kalau dia bisa memberikan solusi, saya akan mencoba berdiskusi dengan orang tua di rumah untuk membangunkan saya biar datang ke sekolah lebih pagi dan tidak terlambat. Bisa kita memunculkan ini. Kita suruh anak itu mengeluarkan keinginannya. Nah, kakak ini salah nih. Kira-kira kakak anak poin. Memancing dia mengeluarkan ide, gagasan atau solusi dari dirinya sendiri. Karena pelakunya siapa pelakunya? Siswa tadi. Maka harapannya guru tidak menghakimi. Guru berupaya memancing ya, di dalam segitiga restitusi itu mengidentifikasi masalah, mendampingi dia mencari apa itu masalahnya. Ternyata masalahnya saya datang terlambat. Apa solusinya? Kalau guru di rumah mungkin terbatas,
ketika orang tua dia berkomunikasi, Bapak kami hari terlambat. Setelah itu ya mungkin setelah diskusi dia merefleksikan diri, saya tadi datang terlambat dan saya merasa senang sudah berdiskusi bersama Bapak Ibu guru untuk mengingatkan saya supaya saya tidak terlambat. Apa solusinya? Saya akan berdiskusi bersama orang tua di rumah. Itu sebagai posisi manajer tadi yang mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri. Ya. Kalau aku datang jam 7 terlambat, berarti harus datang sebelum jam 7. Begitu pun kita sebagai guru, malu datang terlambat, berarti apa yang kita harus lakukan? Datang lebih awal. Tidak saling mengandalkan karena itu yang guru pikir, tidak. Karena tugas guru itu banyak di sekolah, mempersiapkan kelas, mengadministrasi kelas dan lain sebagainya. Artinya tugas kita itu bukan sekedar datang, duduk, menunggu murid datang, ketika jam mata pelajaran kita masuk, ternyata tidak seperti itu. Karena tugas guru itu banyak. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya maksud tadi di awal, keyakinan kelas, keyakinan bersama di sekolah. Kita sebagai guru berperan, bukan baperan. Kalau guru yang baperan, bahaya gitu. Ya boleh kan? Budaya ditegur, bukan ditegur, mungkin ini maksudnya baik kan. Kepala sekolah itu punya wewenang ya, memberikan apa ya, arahan, motivasi. Bunda kok hari ini datang terlambat? Bunda itu tegur, baru sekali datang terlambat lagi tegur. Bukan seperti itu. Artinya bagaimana berupaya untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan di sekolah atau di kelas dengan adanya kesepakatan bersama. Sudah belum kita jalani? Setiap ada kegiatan ada kesepakatan bersama. Kita nak daring atau kita mau perpisahan, jilbabnya warna kong, bapaknya pakai pakaiannya warna kong. Itu salah satu contoh kesepakatan kita sebagai guru di sekolah. Nah, kesepakatan di kelas. Ada yang mungkin lihat kita buat papan informasi atau papan prestasi. Saya hari ini sholat subuh. Dikasih bintang mungkin ya tadi. Saya hari ini membuang sampah pada tempatnya. Saya hari ini tidak datang terlambat. Sudah belum itu? Kalau memang sudah, mari kita coba reduksi, kita evaluasi. Kalau memang itu layak kita teruskan, silakan dilanjutkan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, menyeluruh tapi mudah dipahami. Datang tepat waktu, pakai sepatu. Artinya pernyataan yang itu mudah diceritakan, yang mungkin secara fleksibel atau spontanitas keluar dari anak. Apalah kira-kira sama mudah di kelas. Membuat kesepakatan yang muncul. Kami katakan buang sampah di kelas. Apalah kira-kira? Secara universal. Apalah kira-kira? Coba dipikir yang mudah diingat, kesepakatan yang mudah sekali diingat. Apalah kira-kira? Minum tidak boleh berdiri. Kalau berdiri layas, layas romana, langsung diingatkan. Mudah kan diingat? Nah artinya Bapak, nah ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak kita yang ada di TK, SD, SMP maupun SMA. Semuanya berlaku secara universal, termasuk kita juga sebagai pendidik. Ya. Jadi memang di kurikulum Merdeka, apalagi kita sekarang di sekolah penggerak, semuanya itu bersumber dari murid. Tidak ada kita mengajar bersumber pada murid atau
diferensiasi. Nah, ini segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Ya. Bapak Ibu, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi yang penyelesaian masalahnya ada 3 tahapan. Ya. Segitiga restitusi itu jadi dia segitiga, diibaratkan sebagai segitiga yang ada 3 komponen di situ sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut silakan berdiri semuanya. Kita handbrake dulu sebentar. Relaksasi dulu. Tepuk 1. Bapak, tepuk 1. Angkat biasa. Tepuk 1. Ada suara bapak-bapak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tangan di kepala. Kalau bos berkata tangan di kepala, kalau bos berkata ya. Bos berkata tangan di kepala. Bos berkata tangan di depan. Bos berkata tepuk tangan. Tepuk jidat. Dengar. Sekali lagi konsentrasi. Bos berkata pegang telinga kanan. Bos berkata pegang bahu kiri. Pegang kuping kanan. Pegang kepala. Pegang telinga. Bos berkata pegang bahu. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang lutut. Pegang kepala. Oke. Bukan. Satu lagi ya. Kata kuncinya kalimat terakhir. Kata-kata terakhir. Ya, pusing ya. Ikuti kata-kata saya. Nanti kalau kami tanya kalimat terakhirnya ya, ulangi ya. Yang diulangi kalimat terakhir. Ayah pergi ke pasar. Boleh diikuti. Ayah pergi ke pasar. Ayah pergi ke pasar. Membeli buah-buahan. Membeli buah-buahan. Dan sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran. Ya, agak cepat ya. Ibu masak di dapur. Ibu masak di dapur. Memasak sayur-sayuran. Memasak sayur-sayuran. Dengan buah-buahan. Dengan buah-buahan. Menjadi sayur asam. Menjadi sayur asam. Sayurnya enak sekali. Sayurnya enak sekali. Baiklah. Sekali. Kalimat terakhir sekali. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa tujuan dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah khususnya SMP ya? Karena SMP ini peralihan dari SD ke SMP banyak sekali permasalahan. Makanya ini salah satu segitiga restitusi ini mungkin sama seperti bimbingan layanan konseling. Jadi kita mungkin sebagai guru harapannya bisa juga belajar layanan segitiga restitusi. Apa saja? Ya, tadi ya, menstabilkan identitas siswa kita, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia mampu mengakui kesalahannya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia lakukan, dan yang paling penting mau mengakui kesalahan dan mau berubah. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya,
Jadi budaya positif ini, materi kita hari ini budaya positif ini, ya. Yang pertama adalah tentang filosofi pemikiran. Apakah ada ini? Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak pendidikan kita, ya. Yang sejak tahun 2019 kemarin dicanangkan dengan program sekolah penggerak. Maka inspirasi, pemikiran, pemahaman, konsep dari beliau diadopsi sekarang, ya, dengan harapan tadi dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, ya. Kemudian bersifat menuntun atau tumbuh hidupnya sesuai pada kodratnya murid, ya, yang ada pada diri murid. Kodrat itu ada dua, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kalau kira-kira kodrat alam, menurut bapak-bapak, kodrat alam itu apa? Alam apa enggak? Gender. Kodrat alam. Kodrat alam itu dari mana dia berasal? Atau kebudayaan yang ada pada daerahnya. Mungkin Bunda Eki dari Kandis, ya. Dengan Bunda Eka dari Sukarang, beda kodrat alam. Lingkungan alam yang dia dibentuk. Maka anak-anak kita ini ibaratkan padi yang sedang disemai, ya. Kalau dia kodrat zaman, beda zaman, ya. Kita dulu mungkin sekolahnya dengan tidak menggunakan internet, media segala macam, tapi sekarang pakai teknologi. Nah, itu yang membedakan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini ya filosofi Ki Hajar Dewantara, artinya pendidikan itu berpihak kepada murid. Makanya Bapak Ibu semuanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa nama sekolah? Taman Siswa. Kenapa Ki Hajar Dewantara mencetuskan ide pendidikan itu harus bersumber pada murid? Karena pada tahun sebelum kita merdeka ini, beliau merasa ada ketimpangan sosial secara pendidikan antara orang pribumi dengan orang pendatang atau penjajah, ya. Anak-anak pribumi tidak diperbolehkan sekolah kecuali dia anaknya gubernur, adipati. Kalau kita sekarang ini pejabat aja lurah, camat. Nah, itu anak-anaknya yang boleh sekolah. Kalau anak-anak biasa tidak diperkenankan sekolah. Itu pun hanya sebatas bisa membaca dan menulis. Maka Ki Hajar Dewantara mengajak rekan-rekannya untuk mendirikan lembaga pendidikan yang waktu itu diberi nama Taman Siswa. Bahkan sekarang dari pendidikan bawah sampai dengan universitas ada namanya Universitas Taman Siswa. Mungkin bisa jadi salah satu perguruan tinggi tertua di kita di Indonesia Taman Siswa, ya. Itu cikal bakalnya Bapak Ibu. Adanya ketimpangan sosial, ya, yang terjadi waktu itu, yang mengakibatkan pribumi ini mungkin semakin ditindas karena kebodohan dan lain sebagainya. Muncullah penggagas ide, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah budaya positif. Selain filosofi Ki Hajar Dewantara adalah nilai dan peran sebagai guru penggerak. Apa itu? Pertama adalah budaya positif, ya, dapat terwujud jika seorang guru memiliki lima nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Bunda, kira-kira ada nggak di sekolah kita ini?
berpihak kepada murid. Sumber pembelajaran kita berpihak pada murid. Kita tidak memaksakan. Kemudian mandiri, kita mengajari anak-anak kita mandiri. Silakan diajari sholat, kita menuntun. Ambil air wudhu, sholat duha, menuntun kemandiriannya. Kemudian reflektif, merefleksikan dirinya ke depan mau seperti apa. Berkolaboratif, bekerja sama tidak dia? Berinovasi tidak dia? Hiasan-hiasan ini, Bapak Bunda ini, kalau kita tidak mengarahkan anak, mungkin kita tidak kepikiran. Tapi mereka punya ide gagasan, kita buatnya seperti ini, inovatif, mandiri. Selanjutnya adalah budaya positif, dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah. Berkolaborasi. Apa berkolaborasi itu, Bapak Bunda? Kerjasama. Sekolah yang bagus itu bukan karena kepala sekolahnya, bukan karena program sekolahnya, tapi seluruh warga di sekolah itu mampu berkolaborasi menjalankan tupoksinya masing-masing. Tadi sebagai manajer kan merefleksikan itu sebagai kebutuhan dengan berkolaborasi. Ya. Semua warga sekolah mempunyai keyakinan yang harus sama, disepakati bersama dan harus dijalani bersama-sama. Sepakat tak kita menjadikan Madani itu visi Madani? Menjadi sekolah yang apa? Visi sekolah kita lagi kita apa? Bagaimana kita mampu berkolaborasi? Berarti PR kita ke depan adalah merumuskan bersama-sama visi sekolah ini menjadi lebih baik. Visi itu boleh tidak dirubah? Boleh tidak? Visi itu boleh tidak dirubah? Boleh. Kita hidup lagi punya visi ya. 5 tahun ke depan. Pak Jerry, 1 tahun ke depan. Ya. Visi, cita-cita kita. Mungkin cita-cita kita terlalu tinggi, turun menjadi atau terlalu rendah, kita sudah melebihinya, naikkan kita. Ya. Disepakati dan dijalankan bersama. Itu kuncinya Bapak Ibu semuanya. Nilai dan peran kita sebagai seorang guru, walaupun bukan guru penggerak. Ya. Selanjutnya, ini sudah kelihatan ya. Visi guru penggerak. Apa visi Bapak Bunda sebagai seorang guru? Punya tidak visi? Misal Bunda Eka, kalau boleh tanya, apa visi Bunda Eka menjadi guru? Sederhana Ustaz, menjadikan anak didik menjadi soleh-soleha. Luar biasa. Mulai juga boleh. Ustaz, saya punya visi. Visi saya menjadikan Madani lebih baik unggul. Untuk dibuka sebagai seorang guru. Visi itu mencetuskan perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi kita tadi, terbentuknya hal-hal positif. Kalau dari kami, visi kami itu untuk terus bisa berbuat dan bermanfaat untuk anak-anak. Berbuat bermanfaat untuk Madani. Implikasinya pada keseharian kita ya, mendidik dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan lain sebagainya. Kemudian budaya positif ini ya, berpihak kepada murid. Keberpihakannya kepada siapa? Murid. Ya. Kemudian untuk memulihkan visi guru penggerak tersebut butuh prakarsa perubahan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil belajar Pancasila. Profil apa budaya apa ini? Apa kan? Silakan dinyanyikan. Tolong dipandu ya. Apa budaya?
Ini mengingatkan kita semua merefleksikan bahwa tujuan kita sebagai guru adalah salah satunya ya, perubahan sesuai filosofi diajarkan antara dan juga profil pelajar Pancasila. Oke Bunda, silakan Bunda. Ya, silakan berdiri. Ya silakan berdiri. Bunda boleh tepuk tangannya. Ya, maka gerakannya juga boleh ikut. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini penting bagi kita. Sesungguhnya kalau kita mengajar itu menjiwai bahwa mengajar itu memberikan semua sesuatu, mentransfer sesuatu, maka yakinlah akan ada kepuasan secara batin. Kepuasan di dalam diri kita ini ketika melihat anak-anak didik kita itu berhasil. Ada kebanggaan, walaupun mungkin tidak kita ucapkan oleh orang lain. Jadi orang yang senang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi visi guru penggerak, mewujudkan visi penggerak adalah dengan membuat prakasa perubahan yang ada di Madani ini kita buat, menjadikan Madani menjadi sekolah yang unggul. Cita-cita kita bersama. Sepakat Bapak Ibu menjadikan sekolah ini menjadi sekolah umum? Sepakat. Kalau sepakat, ayo kita buat prakarsa perubahan. Apa yang kurang kita cari, yang cocok. Ya. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu sudah ada di sekolah kita ini. Datang tepat waktu, beriman dan bertakwa. Soalnya ada anak didik kita. Kalau anak didiknya sholat, apalagi guru-guru itu. Bernalar kritis, bisa berdiskusi, berkebinekaan global, saling menghargai perbedaan. Jadi mari Bapak Ibu semuanya, kita menerapkan disiplin positif ya, dengan menjadikan diri kita sebagai seorang guru yang mempunyai visi ke depan lebih baik. Kita refleksi, ini pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan ini kita tujukan kepada siapa? Kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana pemahaman kita tentang konsep inti yang telah disampaikan pada modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Ternyata disiplin positif itu seperti ini. Bapak Ibu, ini salah satu jawabannya. Saya sudah memahami konsep inti dalam budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori kontrol tadi, teori motivasi tadi, ya, hukuman, dan juga penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga institusi. Kemudian seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada guru di sekolah. Sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Bunda Bella ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian Ustaz Wahyudi, sangat luar biasa dan ilmu baru bagi kami semua. Yang ingin saya tanyakan adalah pemahaman baru yang mungkin sudah kami laksanakan, tapi ternyata ada dampak negatifnya, kata Ustaz tadi, bahwa kalau kita masih reward nih, hanya ada beberapa anak saja yang happy, yang senang dari reward, dan ada anak yang secara akademis memang kurang gitu. Kalau kita bandingkan, bisa jadi anak yang kurang akademis bisa memiliki bakat yang lain gitu, tapi karena dia tidak mendapatkan reward tadi, jadi dia berpecah hati. Nah, solusi dari Ustaz Wahyudi bagaimana ya dari kondisi tersebut? Terima kasih. Luar biasa saja kan.
Tepuk tangan teman-teman. Nanti ada materinya ya. Jadi memang ini sebenarnya kami kemarin berdiskusinya agak alot. Karena memang seharusnya kita ingin berprestasi sekali ucapan di Senin kemarin. Anak-anak ini berprestasi bukan karena berprestasi, karena ia memiliki tujuan. Maka prestasi itu sebagai apa istilahnya, buah dari perjuangannya itu. Tidak baca anak itu ujung-ujung langsung berprestasi ya. Tapi anak-anak ini berhasil karena dia penuh perjuangan. Tapi permasalahannya muncul lagi ada anak yang dia merasa paling si A yang dapat penghargaan, dapat reward. Makanya tadi ada 5 teori kontrol Bapak Ibu semua. Teori kontrol, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai guru yang memberikan hukuman, apakah kita orang yang sebagai manajer. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Pertanyaan ini bukan hanya bagi saya, tapi bagi kita semuanya. Kalau ada yang punya solusinya boleh. Kami beda Ustaz pendapatnya. Menurut kami memang reward itu perlu sebagai memotivasi anak. Di satu sisi benar. Muncul permasalahan baru bagaimana anak yang dia tidak mendapatkan reward, tapi dia berprestasi di bidang lain. Nah ini pertanyaannya bagaimana memperlakukan hal yang demikian. Ya. Nanti kita lanjutkan ya. Terus perubahan apa yang terjadi dengan pada cara berpikir Anda sebelum menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda dalam mempelajari modul ini? Salah satu sudah disampaikan Bunda tadi. Perubahan apa yang terjadi? Cara pikir. Berarti harus mengkaji lagi mengenai reward tadi. Ternyata kalau memang reward ini salah, mencari metode lain. Karena kita sebagai manajer. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol saya, diri kita semuanya ya, adalah sebagai penghukum atau pemantau. Tadi selama ini mungkin kita sebagai penghukum atau sebagai pemantau ya. Seharusnya kita berupaya menjadi seorang manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaannya apa itu Ustaz? Segitiga restitusi tak ngerti kan? Benar kan? Untuk itu kita buka materi segitiga restitusi. Bentar ya. Ini di modulnya. Tadi 1.4, 1.5. Sudah, maksudnya segitiga restitusi. Oh, maksudnya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi bisa dikatakan juga proses menciptakan kondisi bagi murid ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen sampai lebih kuat. Ya, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ada tahapannya. Difoto boleh ya. Kemudian restitusi bisa juga dikatakan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid ya, berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi permasalahan dia, wah ini orang menjadi seperti apa ini.
dan membantu murid tentang apa yang mereka inginkan. Nanti materi kami lagi gratis. Ya. Bagaimana mereka harus memperlakukan tadi untuk dirinya, sekarang untuk orang lain. Ya. Nah ini Bapak Ibu dinamakan segitiga restitusi itu. Ini segitiga restitusi. Ini yang mungkin diperlukan Bunda Eka dan kawan-kawan di SMP, yang diperlukan oleh kawan-kawan yang ada di SD. Kalau TK mungkin tidak terlalu sulit ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah yang mereka lakukan tapi salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini seperti apa? 3 tahap. 1. Menstabilkan identitas. Seperti apa? Setiap tindakan yang dilakukan pasti dengan satu alasan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika memenuhi kebutuhan dasar yang manasnya, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dicari menstabilkan identitas ya. Dicari masalahnya di mana ya. Kenapa? Dengan pertanyaan-pertanyaan memantik ya. Mengapa, di mana, dan sebagainya. Yang kedua, tahap validasi ya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Guru akan bergeser pemikiran stimulus respon dari hanya merespon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Masalahnya di dalam perjalanan akan muncul konflik dan sebagainya. Tapi kalau sudah divalidasi cara seperti apa untuk mengatasinya, maka insya Allah akan ketemu nanti jalan-jalannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini menanyakan keyakinan, keinginan dia untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Pada tahap ini guru akan memberi pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan semangat dan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini studi kasus ya. Studi kasus ya, ada video ya. Mungkin dengan video ini bisa suara, tapi tidak tahu kita dengar aja. Bisa tidak koneksi dengan sini. Baik, terakhir Bapak Ibu, Fania, contoh anak kelas 7 4, Fania Mariam, siswi kelas 7 4 terlambat datang ke sekolah karena malam harinya ia bermain handphone hingga larut malam. Contoh ya, contoh restitusi tadi, mengidentifikasi masalah. Tidak kuat soalnya. Jadi Bapak Ibu, kalau semuanya insya Allah masih banyak PR kita, mungkin waktu juga. Jadi intinya segitiga restitusi tadi adalah bagaimana kita berupaya untuk mengidentifikasi masalah, memvalidasi tindakan, ya, dan juga berupaya untuk menjadi manajer, ya, manajer mencari solusi jalan keluar bagi anak didik kita terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Banyak yang pertanyaannya. Ini sama-sama perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri
sesuai dengan budaya dan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa yang baik dan hal apa yang perlu diperbaiki. Ini hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi secara internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu sama-sama kita perbaiki adalah posisi saya sebagai seorang guru menjadi manajer. Ya, jadi kita sebagai manajer. Sebelum mempelajari pertama dan menerapkan segitiga restitusi, mungkin kita pernah, ya, cuma tidak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Pernah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, mana yang Anda praktekkan? Pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, menstabilkan identitas. Atau mungkin beda dengan yang lain, ya. Dengan memberi pertanyaan, menstabilkan identitas itu mengajak dia berefleksi. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, saya, kamu, tetapi dengan kesalahan yang kita lakukan, kita mau memperbaiki kesalahan itu untuk menjadi lebih baik. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, murid, agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, menjadi suatu kebiasaan atau karakter, ya, agar menjadi karakter saat berada di sekolah atau di lingkungan manapun. Terakhir, mungkin ini materi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, Bapak Bunda, mudah-mudahan menjadi inspirasi terkait permasalahan yang disampaikan Bunda Lela tadi. Mungkin nanti ada diskusi khusus karena ini sangat penting.